Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Febrianto. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tenses simple future tense. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk tenses kali ini saya akan membahas mengenai tenses simple future tense. Future tense. Langsung saja kita mulai dari fungsinya. Jadi fungsi dari tenses simple future tense adalah digunakan untuk menerangkan suatu kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, jadi fungsi dari simple future tense adalah digunakan untuk menerangkan suatu kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi simple future tense itu digunakan jika kita mempunyai sebuah rencana, seperti contohnya saya akan bermain bola besok. Nah, itu kita menggunakan tenses simple future tense. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai time signalnya atau ciri-ciri dari waktunya. Pertama contohnya ada tomorrow, kemudian later, dan next. Nah, tomorrow ini dilakukan besok, kemudian ini ada titik-titik later. Ini bisa kita isi sendiri. Bisa contohnya 2 days later, yaitu 2 hari kemudian, atau next, dan juga ini bisa kita isi sendiri seperti next month atau next year gitu. Lalu kemudian kita masuk ke rumusnya. Rumusnya untuk yang positif itu subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Kemudian untuk yang negatif subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object. Dan untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, untuk rumusnya adalah will atau shall plus subject plus verb 1 plus object. Oke, untuk pembagian ininya, subjeknya jika I dan we itu menggunakan shall, dan jika subjeknya they atau you, she, he, atau it itu menggunakan will. Oke. Atau jika kita mau menggunakan will pakai subjek I atau we juga boleh. Kemudian kita harus perhatikan rumusnya. Jika untuk kalimat positif, setelah subjek lalu diikuti will atau shall, kemudian verb 1 dan juga objek. Lalu jika kalimat itu negatif, setelah subjek plus will atau shall diikuti oleh not. Ini yang menjadi ciri dari kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat interrogatif, will atau shall kita letakkan di depan. Jadi nanti kalimatnya untuk kalimat awalnya akankah apa-apa gitu. Jangan lupa tanda tanya. Lalu kita masuk ke contoh. Untuk contoh kalimatnya, misalkan di sini dia laki-laki akan bermain bola besok. Nah, untuk kalimat negatifnya, contohnya he will not play football
lalu untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, will-nya kita letakkan di depan. Will he play football tomorrow? Oke, kita bahas untuk contoh kalimatnya. Ini adalah subjeknya, kemudian diikuti will, lalu verb one, lalu objek, lalu verb signalnya. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus will plus not plus verb one, objek, dan type signal. Lalu untuk kalimat interrogatifnya, will terlebih dahulu, kemudian subjek, lalu verb one, lalu objek, lalu type signal. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.